Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa jenis binatang haram itu dibedakan menjadi dua dari zatnya atau sebab lain. Binatang yang haram secara zat itu ada babi, anjing, binatang bertaring, binatang berkuku panjang, binatang yang diperintah dibunuh atau dilarang dibunuh. Lalu ada binatang hasil perkawinan yang halal dan haram. Kemudian yang kedelapan adalah ada binatang yang menjijikan. Baik, kali ini kita akan bahas yang dua ini. Pertama adalah hasil perkawinan binatang yang halal dan haram. Contohnya adalah persilangan kuda dan keledai jinak, yaitu bagol. Bagol ini adalah hasil perkawinan dari betina kuda dan jantannya adalah keledai. Meskipun induknya atau yang mengandung dan melahirkannya adalah kuda yang halal, namun karena hasil perkawinan dengan keledai yang jinak dan haram, maka bagol ini menjadi haram. Atau sebaliknya, misalkan betinanya adalah keledai jinak dan jantannya adalah kuda, maka itu juga haram. Apalagi yang mengandung dan melahirkannya adalah induk yang binatang haram. Kalau tadi induknya adalah binatang yang halal, namun jantannya adalah haram. Jadi sama-sama haramnya. Kalau yang induknya betina itu dinamakan dengan nagil. Nah, semua hewan yang persilangan antara halal dan haram maka haram hukumnya. Yang selanjutnya adalah binatang yang menjijikan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 dijelaskan bahwa wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Contohnya adalah kecoa, lalu ada ulat. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4 dijelaskan, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Lalu apa yang menjadi ukuran binatang tersebut disebut menjijikan? Yaitu adalah penilaian orang Arab jawabannya. Kenapa demikian? Para ulama berpendapat bahwa pertama adalah yang namanya menjijikan itu relatif, jadi sulit untuk semua orang sepakat. Yang kedua, orang Arab lah yang pertama menerima hukum Islam. Mudah-mudahan paham sampai sini. Setelah kita membahas tentang binatang yang haram dilihat dari zatnya, sekarang kita akan mulai membahas tentang binatang yang haram disebabkan oleh faktor dari luar atau sebab lain. Binatang yang haram untuk dimakan dari sebab atau faktor luar adalah yang pertama disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 121 berikut ini. Yang kedua adalah bangkai. Kalau bangkai jelas tidak disembelih. Makan bangkai ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 berikut ini. Kalian bisa cari ya. Selanjutnya adalah jalalah. Jalalah itu adalah hewan yang halal yang memakan kotoran atau najis sehingga baunya berubah. Nah, keharaman ini bisa menjadi halal lagi setelah dipuasakan dan baunya hilang. Inilah di antara beberapa pendapat ulama tentang jalalah. Rasulullah SAW melarang memakan jalalah dan meminum susunya. Hadis riwayat Abu Daud. Haram dari faktor luar yang lain adalah keledai jinak. Dan jinak inilah yang menjadi sebab keledai itu diharamkan. Ketika perang Khaibar, Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai jinak dan membolehkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi begitu ya tentang binatang-binatang yang haram yang disebabkan oleh faktor luar bukan karena zatnya. Kita lihat dari awal, misalkan contoh yang pertama, disembelih tanpa menyebut nama Allah. Binatang yang haram ini bukan dari zatnya tetapi dari prosesnya, proses menyembelihnya. Hewan itu kan harus disembelih, tapi kalau disembelihnya tanpa menyebut nama Allah maka menjadi haram, itu maksudnya. Yang kedua, bangkai. Bangkai ini bisa jadi bangkai dari hewan yang halal. Namun karena sudah menjadi bangkai atau tidak disembelih, maka haramlah binatang tersebut untuk dimakan. Yang selanjutnya jalalah. Jalalah ini
memang bukan zatnya yang diharamkan, tetapi perilaku hewan tersebutlah yang menyebabkan baunya menjadi berubah, sehingga perilaku inilah yang menyebabkan hewan tersebut menjadi haram untuk dimakan karena perilakunya perilaku yang kotor. Dengan keledai jinak, maka ini merupakan sifat keledainya yang menjadikan keledai itu haram. Sifat jinak tersebut ya. Itulah di antara penjelasan tentang binatang yang haram yang disebabkan oleh faktor dari luar. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari kalian yang kalian sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.